Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa menyapa Anda kembali pemirsa dalam acara live interaktif Jalan Lurus bersama guru kita, Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat beliau. Kita akan bersama-sama mendengarkan petuah dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami ataupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Baik pemirsa, alhamdulillah di malam hari ini sudah bersama kita semua Ustadz Abdullah Rai di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz ya? Antum? Sama-sama coklat kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz. Baik. Masalah. Semoga ini pemirsa di malam hari ini semangat juga Ustadz dalam Ya. mendengarkan nasihat antum dan juga ingin belajar di malam hari ini Ustadz ya. Baik, khair. Baik, amin ya rabbal alamin. Ya, Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah alamin. Tak lupa kami menyapa juga rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuha FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Ceragen. Itulah beberapa rekan kami yang ikut merilai program di malam hari ini. Baiklah pemirsa, seperti biasa, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang Allah SWT berikan kepada para hambanya adalah sangat banyak dan tidak terhingga. Dan termasuk di antara nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita adalah nikmat harta. Allah SWT berikan kepada kita harta, diberikan kita rezeki, yang dengan harta tersebut seseorang bisa memenuhi berbagai kebutuhannya. Banyak di antara saudara kita, bahkan mungkin mereka adalah keluarga kita atau tetangga kita, yang Allah SWT berikan ujian dengan kekurangan di dalam masalah harta. Atau mungkin dia adalah diri kita sendiri. Dan kita lihat dan kita rasakan bagaimana mereka merasakan kesulitan, merasakan kesusahan. Sehingga seorang hamba hendaklah dia menyadari tentang besarnya nikmat harta yang Allah SWT berikan. Allah bukakan baginya pintu rezeki. Allah mudahkan baginya pekerjaan. Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan harta. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba. Dan nikmat secara umum
wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Allah SWT mengatakan, "Waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan Allah SWT mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan adalah kewajiban. Termasuk diantaranya adalah bersyukur atas nikmat harta, nikmat rezeki. Dan diantara cara bersyukur atas nikmat harta, yang pertama adalah seseorang menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Mengakui bahwasanya nikmat tersebut adalah berasal dari Allah. Allah SWT dialah yang memberikan dan meluaskan rezeki bagi seseorang. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak mengucapkan dengan lisannya, Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah. Bersyukur kepada Allah dengan lisannya. Selain dengan hati dan juga dengan lisan, maka yang ketiga, bersyukur dengan cara menggunakan harta tersebut di dalam apa yang diridhai oleh Allah SWT. Jangan sampai menggunakan nikmat tersebut untuk justru melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kita akan ditanya di hari kiamat tentang berbagai nikmat tersebut. Allah SWT mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh kalian di hari kiamat, di hari tersebut akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Termasuk diantaranya adalah nikmat harta. Allah SWT dialah yang memberikan dan dialah yang menitipkan. Dan Allah akan bertanya kepada masing-masing dari kita, untuk apa harta yang Allah SWT berikan tersebut. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'." Tidak bergerak dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta tersebut, dari yang halal atau dari yang haram. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia gunakan harta tersebut. Tentunya orang yang selamat di hari tersebut adalah orang yang menggunakan hartanya di dalam apa yang diridhai oleh Allah SWT. Digunakan untuk berinfak, digunakan untuk mewakafkan, mewakafkan tanah atau mewakafkan sesuatu yang bermanfaat, bangunan misalnya. Ini yang tentunya akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi seseorang, bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menggunakan hartanya dengan baik. Atau minimal dia gunakan harta tersebut di dalam sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang maksiat. Nah, sebuah bencana ketika seseorang menggunakan harta tersebut justru malah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Amalan, perilaku yang jelas itu adalah termasuk dosa, termasuk kemaksiatan. Justru malah kita gunakan nikmat tersebut, nikmat harta tersebut untuk membeli, untuk bisa menikmati kemaksiatan tersebut. Tentunya ini adalah musibah. Dan dikhawatirkan orang yang demikian, karena dia menggunakan harta bukan pada tempatnya, dan ini adalah termasuk mengkufuri nikmat Allah SWT.
dikhawatirkan ya akan dikurangi nikmatnya oleh Allah SWT, akan diambil nikmatnya oleh Allah SWT. Maka marilah kita berhati-hati dalam menggunakan harta yang Allah SWT berikan. Dan yang sangat disayangkan, ada di antara saudara-saudara kita yang dengan mudahnya dia mengeluarkan harta untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Bahkan meskipun dengan harga yang jutaan, padahal itu adalah kemaksiatan. Dan yang sangat disayangkan, ketika waktunya dia menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, dengan berat hati dia mengeluarkan harta tersebut. Seakan-akan hartanya akan habis hanya karena dia keluarkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, padahal hanya sedikit. Dan tentunya ini adalah fenomena yang sangat disayangkan ada di antara saudara-saudara kita. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan memberikan taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat singkat yang Antum berikan di malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak lupa kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini berkaitan dengan akidah, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita mulai pertanyaan pertama dari website Ustadz ya. Baik, pertanyaannya dari Bapak Zulfikar di Bekasi. Bismillah, apakah orang yang mengatakan kalimat kufur dalam bahasa asing tanpa tahu artinya menjadi murtad? Misal umpatan-umpatan dalam bahasa Inggris atau menyanyikan lagu-lagu bahasa asing tanpa tahu artinya, padahal ada lirik berisi kalimat kufur atau semacamnya. Apakah itu termasuk murtad Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. ya. Ucapan yang diucapkan adalah kufur. Kalau memang dia mengandung kekufuran, mungkin ada penyembahan terhadap selain Allah, atau ejekan terhadap ayat atau terhadap Allah SWT, maka ucapannya adalah kufur. Tapi orang yang mengucapkannya belum tentu kufur, karena di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah al-ilm. Orang yang mengucapkannya dalam keadaan dia tahu. Dalam keadaan tahu itu adalah kekufuran. Adapun dalam keadaan dia tidak tahu, maka ini adalah uzur tersendiri. Jadi ucapan yang diucapkan adalah kekufuran, tidak diragukan lagi. Tapi orang yang mengucapkannya belum tentu kufur, karena terkadang dia mengucapkan dalam keadaan dia tidak mengetahui artinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Zulfikar di Bekasi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Bapak Fadil Muzaffar di Cirebon. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, teman-teman saya bermain game online yang ada unsur kesyirikan dan sihir, tapi mereka seperti kelihatan tak peduli dengan mengatakan, selama saya tidak meyakininya maka tidak apa-apa, toh ini hanya game saja, saya tahu itu haram dan harus dihindari. Apakah teman-teman saya menjadi murtad karena memberikan persembahan kepada selain Allah walaupun hanya di dalam game saja Ustadz? Jika tidak murtad, apakah itu termasuk dosa besar? Jazakallah khairan. Ya, kalau dia tidak meyakini apa yang ada di dalam game tersebut berupa kekufuran dan kesyirikan, maka minimalnya adalah sesuatu yang membahayakan dirinya, dan syaitan ini bertahap dalam menyesatkan manusia. Yang awalnya itu adalah hanya sekedar permainan, kemudian akhirnya digoda, akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Akhirnya dia didorong dan dihasut
ya diberikan was-was, digoda sehingga dia mau melakukan sihir itu sendiri. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap enteng. Dan seseorang muslim secara umum hendaklah dia menjaga waktunya dengan baik, menjaga umurnya, menjaga waktunya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Tidak ada bagi seorang muslim ya kesempatan untuk menyanyiakan waktunya. Dia tahu bahwasanya setiap detik, setiap menit yang dia lalui ini adalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dia gunakan dengan baik. Dan permainan yang disebutkan dalam pertanyaan, seandainya itu adalah permainan yang mubah, yang boleh, maka ini lebih dekat kepada menyanyiakan waktu. Seandainya seseorang gunakan waktu untuk bermain game tersebut, untuk berzikrullah, membaca Al-Quran, membaca 1 halaman, 2 halaman kitab yang bermanfaat, niscaya ini akan lebih bermanfaat bagi dirinya, lebih berbarokah bagi dirinya. Dan di sana ada mudarat, dan itu terjadi ketika seseorang sudah kecanduan dengan permainan seperti itu, sehingga dia tidak mengenal waktu, siang ataupun malam, tidak mengenal kegiatan yang lain. Dan bahkan terjadi ada orang yang meninggal dunia dengan sebab dia berlebihan dan sangat over dalam permainan tersebut. Maka tentunya ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Selain dia menyanyiakan waktu, kemudian juga termudarati, apalagi kalau permainan tersebut ya ada di sana unsur-unsur kekufuran atau unsur-unsur kesyirikan atau unsur-unsur kezaliman. Ya, karena di situ mungkin menembak, memukul, dan ini berpengaruh kepada orang yang melakukan permainan tersebut, sehingga dipraktekkan oleh seseorang kadang dengan temannya. Ya, dipraktekkan di dunia luar, di dunia nyata. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fadil Muzaffar atau Saudara Fadil Muzaffar, dan juga pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada yang mungkin masih bermain game seperti yang ditanyakan ini. Baik pemirsa, kami masih menunggu dari Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi secara langsung di malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0331 544 6087. Satu penelpon, satu pertanyaan ya, biar kita gantian dengan penelpon yang lainnya. Sekali lagi di 0331 544 6087. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini berasal dari Kota Bogor, Ibu Lerina. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya jika kita mempekerjakan asisten rumah tangga namun ia berbeda agama, lalu ketika hari besar agamanya tiba, kita melarangnya dengan alasan masih baru di tempat ini? Bagaimana fatwa dari Ustadz tentang kejadian di atas? Syukran, jazakallahu khairan. Asalnya tidak ada masalah seseorang mempekerjakan orang di luar Islam sebagai sopir atau sebagai pembantu rumah tangga dan seterusnya, ya. Tidak ada masalah, asalnya demikian. Cuma yang perlu diperhatikan di sini yang pertama adalah kita tahu bahwasanya mereka karena berasal dari agama selain agama Islam, mungkin di sana ada ritual-ritual yang mereka lakukan, dan mungkin mereka akan berinteraksi banyak dengan anak-anak kita, dan jangan sampai apa yang mereka lakukan ini berpengaruh kepada anak-anak kita.
atau bahkan mereka mengajarkan kekufuran dan ritual tadi dengan atau kepada anak-anak kita. Ini perlu kita ingatkan yang demikian. Jadi asalnya tidak masalah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, ya mereka tidak seperti wanita-wanita muslimah yang mereka menjaga hijabnya. Ya, sementara di rumah kita ada suami kita, ada anak laki-laki kita. Ya, tentunya ini dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Maka yang demikian perlu diperhatikan. Kalau memang semua itu aman, ya semua itu aman dan bisa dikondisikan, maka tidak masalah seseorang mengambil pembantu dari selain orang yang beragama Islam. Wallahu taala a'lam. Nah Ustadz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita sudah terhubung dengan penelpon pertama Ustadz. Ada Ibu Rusmi di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rusmi silahkan dengan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan tahu semua manusia itu punya dosa. Dan seandainya dosa tersebut kita bareng dengan perbuatan baik dan kita minta ampun sama Allah, apakah di hari kiamat nanti kita dimasukkan juga ke dalam neraka dulu ataupun bisa langsung masuk surga? Andai kata dosa tersebut sudah dimaafkan Allah atau diampuni Allah, diterima Allah ampunannya. Nah, mohon penjelasannya. Cukup Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaannya Ustadz, manusia kan banyak dosa Ustadz ya. Ya. Nah, lalu nanti ketika di akhirat, misal ada dosa yang sudah diampuni Ustadz, apakah itu kita perlu masuk neraka dulu baru dimasukkan ke surga atau kita langsung masuk surga, seperti itu Ustadz? Dosa yang sudah diampuni di dunia dengan satu sebab, misalnya karena orang yang berdosa beristighfar atau dia bertobat kepada Allah SWT atau dia melakukan amal soleh yang merupakan penebus dosa tersebut, atau ada orang lain yang memohonkan ampun untuknya, maka dosa-dosa tersebut akan dihapus oleh Allah SWT. Dosa-dosa tersebut akan dihapus oleh Allah SWT. Sehingga kalau dia dihapus dan diampuni oleh Allah SWT, maka tidak akan ada di sana akibat. Tidak ada di sana akibat dari dosa tersebut, baik akibat di dunia maupun di akhirat. Karena musibah yang terjadi di dunia ini adalah akibat dari dosa-dosa kita. Kalau seseorang sudah diampuni, maka akibat di dunia tidak akan dia rasakan. Demikian pula akibat di akhirat. Sehingga dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tadi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Berarti tidak ada di sana akibat yang dia rasakan di dunia maupun di akhirat dengan sebab dosa tadi. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rosni yang ada di Riau dan menjadi faidah bagi kita semua. Baik Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan dari website. Pertanyaan ini dari Ahmad Ilyasa di Jakarta Timur. Bismillah, assalamualaikum. Maaf izin bertanya Ustadz. Apakah ada ayat Al-Quran atau hadis yang penafsirannya bahwa
Adapun ahli neraka yang menjadi penghuni tetapnya, mereka tidak akan mati dan tidak hidup. Dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat rahmatnya, maka Allah mematikan mereka di dalam neraka. Dari penafsiran itu, sepertinya ada penghuni neraka yang tidak mendapat siksa, tapi hanya mengalami penundaan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Mohon maaf penjelasannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Ya. Penduduk neraka ada dua jenisnya. Ada di antara mereka yang kekal di dalam neraka. Mereka adalah orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab yang mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafiqun. Mereka kekal selamanya di dalam neraka, tidak akan keluar sama sekali dari neraka. Adapun yang kedua, maka mereka adalah orang-orang Islam yang karena sebab dosa mereka Allah SWT menghendaki untuk mengadab mereka, sehingga mereka pun diadab di neraka, dan adab tersebut hanyalah sementara. Dengan sebab Islam dan juga iman yang ada di dalam hati mereka, meskipun hanya sedikit, Allah SWT menyelamatkan mereka dari kekekalan di dalam neraka, sehingga suatu saat mereka pun akan keluar dari neraka dan akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Nah, itu adalah dua jenis orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi ada di antara mereka yang kekal selamanya, dan ada di antara mereka yang sementara diazab di dalam neraka, kemudian setelah itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Nah, Aina Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaannya simple Ustaz, sedikit cuman jawabannya mungkin agak panjang Ustaz. Ini dari Bapak Afan Afrizal di Sleman, Yogyakarta. Bismillah Ustadz, izin bertanya, apakah besok di akhirat kita bisa bertemu malaikat Jibril? Syukron jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas masing-masing dari penduduk surga akan Allah SWT jadikan dia ridha. Akan dijadikan masing-masing dari mereka ridha dengan apa yang Allah SWT berikan kepada mereka, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, dan juga kenikmatan yang paling besar di dalam surga, yaitu melihat wajah Allah SWT. Maka cukuplah itu sebagai kenikmatan yang paling besar, yang Allah SWT berikan kepada seorang muslim dan juga muslimah, selamat dari neraka, masukkan ke dalam surga, mendapatkan berbagai kenikmatan selamanya di sana. Ditambah Allah SWT akan memberikan kepadanya nikmat yang paling besar, yaitu ditunjukkan dan diperlihatkan wajah Allah SWT. Apakah seorang muslim akan melihat malaikat Jibril? Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustadz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasannya. Dan pemirsa, sekali lagi kami masih menunggu pemirsa, masih ada waktu untuk Anda bertanya secara langsung di malam hari ini, berinteraksi secara langsung kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy M.A. Hafidhullah Ta'ala di malam hari ini dengan menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Sekali lagi kami batasi satu penelpon, satu pertanyaan, dan juga ketika telepon nanti suara di televisi agak dikecilkan pemirsa. Sekali lagi di nomor yang sama di 0331 544 6087. Kami masih menunggu telepon dari Anda untuk bertanya secara langsung di malam hari ini. Baiklah, kita sudah terhubung di Pak Rahman di Riau, Ustadz. Ini kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Ya, Bapak silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya. Ya. Sekarang surga dan neraka sudah ada.
apakah udah ada penghuninya Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surga dan neraka sudah ada sebagaimana ini ditunjukkan oleh banyak dalil, dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun penghuni yang berasal dari jin maupun manusia, maka tentunya akan dimasukkan penghuni-penghuni tersebut di hari kiamat. Ya, manusia mereka ada yang meninggal dunia dan ada yang masih hidup, dan semuanya akan dibangkitkan ketika ditiup sangkakala yang kedua. Baru setelah itu ada proses, dan sampai akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Jadi surga dan neraka ini sudah ada. Adapun penghuninya dari kalangan jin dan juga manusia, maka mereka belum memasuki surga dan juga neraka tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rahman. Baik. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari saudari atau Ibu Alfia Nur Firdausyah di Boalemo, Gorontalo. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Saya mau menanyakan, apakah hukum membaca sidik jari seperti yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga dengan cara 5 jari ditekan di bantal tinta Ustadz, kemudian ditekan di atas kertas, kemudian dibaca sifat anak ini, antara lain cita-citanya, lalu orangnya pandai, jujur atau tidak, dan atau kadang kala juga mereka membaca garis tangan dan menyimpulkan sifat seseorang. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Syukron. ya, perkara yang akan terjadi ini masa yang akan datang, ini adalah perkara yang gaib. Allah SWT dialah yang alimul ghaib, dialah yang mengetahui ilmu yang gaib. Dan Allah SWT tidak memberitahukan sebagian dari ilmu gaib tersebut kecuali kepada orang-orang pilihan Allah dari kalangan para rasul. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dialah yang mengetahui ilmu yang gaib, maka Allah SWT tidak menunjukkan ilmu gaib tersebut kepada seorang pun kecuali orang yang Allah ridhai dari kalangan para rasul. Apakah jari atau telapak tangan atau sidik jari ini menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang? Ini perlu dalil, karena tangan ini Allah SWT yang menciptakan, maka dialah yang lebih tahu tentang hikmah garis-garis yang ada pada telapak tangan, sidik jari. Allah SWT dialah yang mengetahui apa yang dia ciptakan. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan itu yang mengetahui? Dari mana kita mengetahui atau mengatakan bahwasanya ini garis ini menunjukkan demikian dan demikian, sidik jari ini menunjukkan demikian dan demikian? Harus ada di sana sesuatu yang valid, sesuatu yang bisa dipercaya. Apakah Allah SWT mengabarkannya demikian, atau Rasulullah SAW mengabarkannya demikian, atau di sana ada penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan? Jangan sampai seseorang berdusta atas nama Allah SWT. Dan secara umum kita tidak memerlukannya demikian. Ya, kita dalam kehidupan kita, yang pertama kita yakin bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Rezeki, jodoh, termasuk diantaranya adalah kecerdasan, pekerjaan, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab, mencari cara, berusaha, bekerja. Kemudian kita bertawakal kepada Allah SWT. Alhamdulillah, sangat sederhana prinsip dasar seorang muslim. Kita tidak membutuhkan ramalan-ramalan seperti itu, yang justru malah dikhawatirkan akan menjadikan orang bersedih. Dan tentunya yang paling parah adalah mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, padahal ilmu yang gaib ini adalah kekhususan Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
Aina Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuyun di Batam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana Ustaz ada seseorang yang pasang susuk, terus orang itu bertobat dan alhamdulillah beliau sudah hijrah mengikuti sunnah. Itu apakah beliau sholatnya itu diterima dan tobatnya diterima Ustaz? Syukron jazakallahu khair. Ya, kalau dia sudah bertobat kepada Allah SWT dan meninggalkan hal tersebut, maka sholat dia dan puasa dia dan ibadah-ibadah yang lain apabila terpenuhi syarat, rukun, kewajiban, maka diterima dan sah apa yang dia lakukan. Dan untuk menyempurnakan taubat orang yang memakai barang-barang tersebut, maka sebisa mungkin dia keluarkan barang tersebut. Kalau memang tidak memudarati, maka adalah dia keluarkan barang tersebut. Karena Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang dia memakai semacam gelang ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, mengapa dia memakai barang tersebut? Ternyata maksudnya adalah untuk melindungi atau yang semacamnya. Maka Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, adalah engkau lepas barang tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya barang tersebut tidak menambahmu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Seandainya engkau meninggal dunia sementara barang tersebut masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan sukses atau tidak akan selamat ya selama-lamanya. Ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim apabila terlanjur memakai barang-barang tersebut dan dia ingin bertobat kepada Allah, dilepaskan, dia keluarkan kalau memang tidak ada di sana mudarat. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa, sekali lagi kami masih menunggu pertanyaan dari Anda melalui line telepon. Masih ada waktu pemirsa, masih ada beberapa waktu untuk Anda bisa menanyakan secara langsung, berpartisipasi secara langsung kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy MA di malam hari ini berkaitan dengan seputar akidah Islam. Baik, Anda bisa menghubungi kami di 033154460087. Sekali lagi 033154460087. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Fulanah yang ada di Bogor. Izin bertanya Ustadz, jika saya sedang ditimpa musibah atau ujian, seringkali saya marah dan berkata, Allah sayang sama semua hambanya kecuali sama saya. Astagfirullah, saya tahu perkataan ini sangat dolim Ustadz. Dan setelah perasaan dan pikiran saya mulai tenang, saya minta ampun kepada Allah atas ucapan itu. Tapi kadang hal itu terulang lagi ketika saya ditimpa ujian lagi. Ustadz, apakah saya termasuk melakukan dosa pembatal keislaman karena ucapan tersebut? Padahal Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jazakallahu khairan. Ya, tidak kita katakan bahwasanya ucapan tersebut adalah membatalkan keislaman. Tapi di dalam ucapan ini ada su'ul adab, ya, adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada su'ul dhann, ada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah yang maha penyayang, yang sangat luas kasih sayangnya. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Kasih sayang Allah SWT itu meliputi segala sesuatu. Jangankan orang Islam, orang yang kafir saja mereka merasakan bagian dari rahmat Allah SWT. Lalu bagaimana dengan seorang muslim? Dan musibah kalau kita cermati adalah bagian dari rahmat Allah. Karena dengan musibah seseorang ingat kepada Allah. Dengan musibah seseorang kembali kepada Allah. Dengan musibah seseorang diampuni dosanya apabila dia
bersabar, diangkat derajatnya apabila dia bersabar. Kalau kita cermati, itu semuanya menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada kita. Sehingga disebutkan dalam hadis, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempercepat hukumannya di dunia. Banyak musibah yang menimpanya di dunia ini, dan itu justru menunjukkan kasih sayang Allah kepadanya, menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Kenapa demikian? Seperti yang tadi kita sebutkan, mengingatkan seseorang dari kelalaian. Kemudian juga apabila seseorang disuruh untuk memilih antara mendapatkan azab di akhirat dengan sebab dosanya dan mendapatkan musibah di dunia, kalau dia mengetahui tentang dahsyatnya azab yang ada di neraka di hari kiamat, niscaya dia akan memilih, seandainya memang harus memilih, musibah yang ada di dunia ini. Itu sangat-sangat dan jauh lebih ringan daripada seseorang merasakan azab di akhirat. Bukankah ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah SWT kepada seorang hamba? Jadi husnudzanlah kepada Allah SWT, berbaik sangkalah kepada Allah SWT, dan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha pengasih dan juga maha penyayang, baik di dalam nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita maupun dalam musibah yang Allah SWT timpakan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, sudah terhubung dengan kita Ustaz Ummu Sofa di Banjarbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Sofa silakan. Ya, silakan. Dan Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustaz. Ya. Mengenai pengucapan salam untuk penghuni kubur. Jadi pada saat kita ziarah kubur, itu kan masuk melewati gerbang. Kalau kita mengucapkan salamnya di gerbang saja, apakah itu dibolehkan Ustadz? Ya. Cukup Ibu? Tanpa masuk? Iya, cukup. Ya. Terima kasih Ustadz. Oh ya Ustadz, saya minta doa untuk bapak mertua saya yang sedang jatuh sakit Ustadz. Mohon doanya Ustadz. Baik. Lah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita berdoa kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang ulia. Dan dialah Allah SWT Asy-Syafi yang maha memberikan kesembuhan. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada bapak mertua dari Ibu Ummu Sofa di Banjarbaru. Dan juga tentunya kita doakan untuk saudara-saudara kita yang lain yang saat ini ditimpa musibah berupa penyakit. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit mereka, menjadikan mereka bersabar dalam menghadapi ujian ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang masalah apakah seseorang ketika berziarah kubur cukup dia berada di gerbang kemudian mengucapkan doa bagi ahli kubur. Kita katakan bahwasanya yang namanya ziarah adalah dengan melihat sesuatu yang dia ziarahi. Berkunjung, melihat sesuatu yang dia kunjungi. Sehingga ketika dia berziarah kubur, sekedar dia bisa melihat kuburan, maka sudah bisa mengucapkan doa tersebut. Bahkan seandainya dia berada di luar kuburan, dia lewat, kemudian melihat di sana ada kuburan, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar, maka ini sudah dinamakan dengan ziarah. Nah, orang yang memasuki pintu gerbang dan kemudian dia melihat kuburan, maka dia bisa langsung mengucapkan doa tersebut. Apalagi seorang yang benar-benar masuk ke dalam kuburan, dalam pemakaman, maka dia mengucapkan salam untuk mereka. Nah, termasuk kesalahan ketika berziarah kubur, seseorang berada di luar kuburan,
tidak melihat kuburan kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum ahlan diyar. Padahal dia tidak melihat. Ya, dan ini yang difatwakan oleh para masyayikh, termasuk di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya namanya ziarah kubur itu adalah dengan cara melihat. Adapun dia tidak melihat, berada jauh dari pemakaman, ya maka ini tidak dinamakan dengan ziarah kubur. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Baik, kita terhubung dengan penelpon selanjutnya, ada Pak Ali di Medan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ali, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Ustaz, apakah kita salah kalau misalnya kita berobat ke dokter, jadi setelah kita berobat ke dokter kita sembuh, misalnya ada sakit kita, jadi datang kawan bertanya, kau berobat di mana Pak? Jadi saya bilang saya berobat dengan dokter sekolah ini, kebetulan saya baru bisa sembuh. Apakah ucapan kita itu Ustaz termasuk salah atau bagaimana Ustaz? Baik. Penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Nikmat sembuh adalah berasal dari Allah SWT. Dialah Asy-Syafi, dialah yang maha menyembuhkan, yang maha mengobati. Dokter hanyalah sekedar sebagai perantara. Obat hanyalah sekedar sebagai perantara. Terkadang dokter berhasil, terkadang tidak. Terkadang obat menjadi sebab kesembuhan, terkadang tidak. Kembali kepada Allah SWT, dialah yang menentukan. Sehingga ketika seseorang sembuh dari sebuah penyakit, maka yang dia katakan adalah laulallah thumma tabib. Kalau bukan karena Allah kemudian dokter, atau kalau bukan karena Allah kemudian obat, niscaya saya akan demikian dan demikian. Jadi di sana menyandarkan kenikmatan kesembuhan tersebut kepada Allah SWT. Dan tidak masalah kita sebutkan dokter, kita sebutkan obat, tapi dengan cara menambahkan sebelumnya kemudian. Ya, karena Allah kemudian, karena memang asalnya adalah dari Allah SWT. Allah SWT dialah yang memberikan taufik kepada dokter tadi, memudahkan dokter tadi. Allah SWT yang mengajarkan tentang pembuatan obat. Allah SWT yang menentukan itu semuanya. Maka kembali semuanya kepada Allah SWT. Adapun seseorang mengatakan misalnya, kalau bukan karena dokter, niscaya saya akan mati. Kalau bukan karena dokter, niscaya penyakit saya akan lebih parah lagi. Maka ini tidak boleh ya. Tidak boleh kita mengatakan yang demikian. Yang kita katakan yang pertama adalah kalau bukan karena Allah, niscaya akan demikian. Atau mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian dokter, niscaya saya akan demikian dan demikian. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, menyandarkan nikmat kepada Allah dan jangan sampai dia menyandarkan kenikmatan ini kepada selain Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, itulah pemirsa, sering kita dengar kita mengucapkan hal itu, maka seperti yang Ustadz Abdullah Ray katakan, kemudian itu merupakan hal yang penting agar bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa, masih ada waktu, kami masih menunggu penelpon dari Anda. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0331 544 6087. Lagi 0331 544 6087. Baik, kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Dinda Fildah Syafarina yang ada di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana Ana menyikapi mertua yang berbeda agama dengan keadaan bapaknya mempunyai tato bergambar salib di tangannya? Bagaimana kami harus menyikapinya Ustaz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
Ya, sikap kita sama dengan ketika kita mensikapi orang kafir yang lain. Di sana ada beberapa perkara yang diperbolehkan dan di sana ada beberapa perkara yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ya karena dia adalah mahram kita, tidak masalah seseorang bersalaman atau kita membuka hijab kita di depan beliau. Ini bukan satu yang dilarang. Dan di antara yang dilarang adalah terlebih dahulu mengucapkan salam. Ya, terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang kafir. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kembali kita melihat tentang bagaimana muamalah seorang muslim kepada orang kafir yang lain. Apakah boleh seseorang membantu misalnya atau menyediakan air? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi di sana ada perkara-perkara yang diperbolehkan dan di sana ada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Ini yang harus kita perhatikan dalam bermuamalah dengan orang kafir. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik Ustadz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari Bapak Syuja Sabila Rosyad di Depok. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara taubat orang yang mengkafirkan dalam hati tapi belum diucapkan kepada orang tersebut dan mengkafirkannya masih ragu-ragu. Mohon jawabannya Ustadz. ya, apabila itu masih berupa sesuatu yang ada di dalam hati, apalagi itu masih dalam keadaan ragu dan belum diucapkan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu adalah bagian dari waswas syaitan. Ya, seseorang berlindung kepada Allah SWT dan sampai dia mengkafirkan tanpa hak. Dan mengkafirkan ini perkara yang besar, suatu yang sangat berbahaya. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, padahal dia adalah orang Islam, maka kekufuran tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Ini menunjukkan tentang bahayanya seseorang mengkafirkan orang Islam yang lain. Tapi selama itu masih berada di dalam hatinya dan itu masih berupa waswas syaitan, maka insya Allah yang demikian tidak memudarati. Dan seorang waspada jangan sampai dia terjerumus ke dalam penyimpangan di dalam masalah mengkafirkan orang Islam yang lain tanpa hak. Nah, Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya, atas tenaga antum sudah meluangkan waktu ke sini membersamai pemirsa di malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi pahala jariah bagi antum Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, alhamdulillah alamin, selama kurang lebih 1 jam kita sudah mendengarkan nasihat beliau, kita sudah mendengarkan banyak sekali ilmu yang alhamdulillah bisa kita dapatkan di malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi hal yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanyajawab. Dan juga jangan lupa saksikan terus program acara kami live interaktif dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan juga kami mengajak bagi Anda pemirsa guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau